Hai kiddos, apa kabar kalian pada hari ini? Ya, kita kembali jumpa dengan Opa Gali dalam acara Kiddie Time. Kamu akan bertemu dengan Opa Gali setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, ya, dalam acara kita Kiddie Time. Kita akan bernyanyi, kita menonton film petualangan Kiki dan Didi dan mendengarkan dongeng dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat. Ya, ada Kak Tuti, ada Kak Eklin, Kak Medi, dan ada Om Paul. Mereka semua jago loh mendongeng, hebat mendongengnya. Nah, sekarang Pak Gali mau menyapa dulu cucu yang ada di daerah Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Ya. Halo Michelle, apa kabar? Ya, Opa dengar kamu rajin ya nonton film ini ya, film apa namanya acara Kiddie Time. Terus nonton ya, terus nonton. Nah, bila kamu nih yang sedang nonton sekarang ini mau disapa oleh Opa Gali di acara ini, minta papa atau mama untuk mengirimkan namamu ke nomor 812-8188-9191 dengan format seperti yang ada di layar ini. Oke, sebelum kita mendengarkan dongeng Kak Tuti, ya, kita bernyanyi dulu bersama dengan teman kita Gladys Marista Purba dari Sekolah Minggu GKI Cinere menyanyikan lagu Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan yang di laut berenang, dan berapa jumlah burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Terima kasih untuk Gladys ya Marista Purba dari Sekolah Minggu GKI Cinere yang telah bernyanyi dengan sangat baik tadi ya. Teruslah berlatih, terus berlatih, dan semoga masih bisa menyanyi lagi ya nanti di acara Kiddie Time. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddie Time, minta papa dan mama untuk menghubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau bernyanyi, minta kakak-kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor yang sama, 0812-8188-9191. Sekarang kita mau mendengarkan dan menonton dongeng dari Kak Tuti dengan judul Peggy, Anjing yang Setia. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik.
Kepik sekarang ada di kebun wortel. Di sana ada satu keluarga temannya Kepik, yaitu kelinci. Nah, kelinci suka makan apa? Suka makan wortel. Tapi adik-adik juga makan wortel tuh baik loh. Karena wortel itu mengandung vitamin A yang akan membuat mata kita sehat. Nah, kelinci ini punya anak. Ada 3 anaknya. Coba dihitung. 1, 2, 3. Lucu sekali nih kelincinya. Dia lari ke sana, loncat ke sana, loncat ke sana, loncat ke sini. Itu kelinci senang sekali ada di kebun itu. Ada makanan lagi kata dia. Dia loncat-loncat lagi. Si Kepik ini loncat-loncat lagi. Bapaknya, ibunya, anak-anaknya semua bermain di kebun itu. Mereka senang sekali. Keluarga kelinci ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Mengapa? Karena mereka bersama-sama tinggal di kebun yang banyak makanannya. Tapi apa yang terjadi ketika suatu kali hujan tidak turun di daerah itu? Apa yang terjadi? Yuk kita lihat kisah ini selanjutnya. Ayo adik-adik. Adik-adik, keluarga kelinci di taman tadi ternyata punya kawan, yaitu Peggy. Peggy ini anjing yang setia. Dia kecil, tapi dia nggak nakal. Dia nggak suka mengganggu kelinci-kelinci itu. Tidak pernah Peggy ini mengganggu anak-anak kelinci. Bahkan Peggy ini bermain bersama-sama, berguling-guling di kebun wortel itu. Peggy juga nggak merebut wortelnya kelinci. Tapi kalau dikasih, Peggy selalu bilang terima kasih. Peggy, anjing kecil ini menemani anak-anak kelinci bermain di kebunnya Pak Tani tadi. Dia ikut lari kecil-kecil, ikut lari-lari. Wah, ikut berguling-guling malah. Peggy adalah anjing yang setia. Dia ini tidak pernah nakal, tidak pernah iseng, tapi menemani anak-anak kelinci bermain-main. Sehingga Peggy dan anak-anak kelinci itu bersahabat, sahabat untuk selamanya. Adik-adik, hari itu hujan tidak pernah turun. Dan cukup lama hujan gak turun. Sudah hampir 3 bulan loh hujan itu gak turun. Apa yang terjadi ketika hujan tidak turun di pertanian itu? Lihat ini, semua pohon-pohon menjadi kering. Pohon wortel mati. Tidak ada air. Bahkan sayur bayam, terong di kebun itu mati. Kenapa? Karena hujan tidak turun 3 bulan lebih lamanya. Air pun susah dicari. Lalu bagaimana nasib dari anak-anak kelinci dan keluarga kelinci ini? Mereka pergi jauh. Papanya mengambilkan wortelnya dari tempat yang jauh. Papa kelinci ini pergi. Mau apa coba Papa kelinci? Mau mengambil wortel dari kebun yang lain, dari kampung lain. Siapa tahu di sana masih ada, karena di sana dekat sungai. Sekalian dia minum. Terus dia pergi. Ayo kita ikuti Papa kelinci pergi kemana? Sepertinya pergi mencari makan. Papa kelinci, kan Kepik terbang. Kenapa Kepik ikut loncat-loncat ya? Kenapa Kepiknya ikut loncat-loncat ya? Kan Kepiknya terbang. Nah adik-adik, hujan memang tidak ada lagi di kebun Pak Tani itu. Karena ini disebut musim kemarau. Apa itu musim kemarau adik-adik? Yaitu musim di mana hujan jarang-jarang terjadi. Sehingga pohon-pohon mati, daun-daun mengering. Akhirnya Pak kelinci ini dan keluarganya tidak punya makanan lagi. Kemarin Bapak kelinci sudah pergi ke kebun sebelah, sudah pergi ke kampung sebelah. Tapi sekarang semuanya dilanda kekeringan. Tidak ada makanan untuk anak-anak kelinci. Maka Bapak kelinci ini memutuskan
bahwa dia akan pergi ke desa yang di sebalik gunung sana. Karena siapa tahu di balik gunung sana masih ada hujan. Seperti di Indonesia ini adik-adik, lainnya kekeringan. Kota Bogor suka masih hujan. Makanya kota Bogor disebut kota hujan. Nah, Bapak Kelinci ini juga berpikir, oh siapa tahu di balik gunung sana masih ada desa, hutan, pohon, kebun yang tidak mengalami kekeringan. Maka Bapak Kelinci ini dengan berat hati meninggalkan kelinci anak-anaknya bersama-sama dengan ibunya. Karena ibunya harus tetap merawat anak-anak kelinci ini dan menemaninya. Bapak Kelinci pergi jauh mencari tempat makan yang baru. Siapa tahu ada. Nanti kalau ketemu, maka Bapak Kelinci akan pulang untuk menjemput istri dan anak-anaknya. Jadi Bapak Kelinci pelan-pelan karena hatinya sedih sebenarnya meninggalkan anak-anaknya. Tapi demi anak-anaknya tetap hidup, maka Bapak Kelinci meloncat pelan-pelan meninggalkan anak-anak dan istrinya. Dia pelan-pelan melompat. Loh, kan aku kepik, kenapa aku ikut melompat ya kayak tadi. Kebiasaan nih suka latah, orang lain melompat, kepik juga jadi melompat. Aku mau mengikuti kemana Bapak Kelinci ini pergi. Aku mau ikuti, adik-adik mau ikut gak? Ayo ikut yuk. Adik-adik, Bapak Kelinci ini pergi lama sekali. Istrinya, Ibu Kelinci dan anak-anak menunggui dengan setia. Tetapi karena tidak banyak makanan, air pun susah, maka Ibu Kelinci ini sudah tua. Dia sakit adik-adik. Aduh, Ibu Kelinci ini sakit. Aduh sakit. Anak-anaknya sibuk menjaga, tapi makanan makin gak ada. Kalau yang udah tua lebih mudah sakit daripada anak-anak. Jadi Ibu Kelinci ini makin lama makin napasnya pelan. Sakit Ibu Kelinci ini. Ibu Kelinci merasa bahwa umurnya sudah gak panjang lagi. Tapi Ibu Kelinci bersyukur anak-anak kelinci punya teman yaitu Peggy, anjing kecil ini yang baik. Maka dia berpesan kepada Peggy, kalau aku gak ada, jagain anak-anakku ya. Oh iya kata Peggy. Peggy bilang iya, mau dia. Jadi Ibu Kelinci ini menitipkan anak-anaknya untuk dijagai dan ditemani oleh Peggy, anjing yang baik ini. Tidak lama kemudian, Ibu Kelinci ini makin lemah. Makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Aduh. Tolong. Ada apa adik-adik? Pengen tahu nggak apa yang terjadi? Anak-anak kelinci ini sudah nggak punya papa, nggak punya mama, nggak punya ayah dan ibu. Maka dia hanya dijaga oleh anjing kecil yang bernama Peggy tadi. Tapi tiba-tiba ada yang bergerak. Wah, Peggy datang. Untung Peggy menyelamatkan. Anak-anak kelinci tadi hampir dimakan ular. Tapi Peggy datang. Dia menggonggong dan dia menyelamatkan. Itu ularnya. Aduh, tolong. Anjing kecil itu mengusir ular itu pergi. Aduh, aku takut kalau sampai tadi ular menggigit kelinci, maka anak-anak itu juga akan mati. Bahkan ada kalau ular itu menelan, meskipun ularnya kecil, kelincinya gede, tapi ular itu bisa menelan loh adik-adik. Tapi bersyukur Peggy itu memang setia. Dia tahu bahwa anak-anak kelinci ini ada di dalam bahaya. Maka ketika ular itu mendekat,
Peggy datang dan dia mengusir ular itu pergi. Maka anak-anak kelinci itu selamat. Ayo, aku mau tengokin seperti apa anak-anak kelinci itu. Siapa tahu ada yang terluka. Adik-adik, ayo ikut yuk. Kita tengok anak-anak kelinci yang hampir dimakan ular. Pasti anak-anak kelinci ini ketakutan. Ayo adik-adik, ayo. Puji Tuhan adik-adik, anak-anak kelinci itu selamat. Memang awalnya mereka ketakutan sekali karena hampir saja dimakan ular. Tapi Peggy memang menjaga dia dengan baik. Peggy menemaninya setiap hari dengan setia. Bahkan dia mencarikan makanan buat anak-anak kelinci itu. Anak-anak kelinci ini tumbuh dengan baik, dijagain. Kemudian anak kelinci ini juga dikasih makanan, ditunjukkan jalan mana yang ada air. Semakin hari anak kelinci ini tumbuh dengan baik. Suatu kali ada yang datang. Siapa yang datang itu? Loncat, loncat. Siapa yang datang adik-adik? Ayo tebak, kira-kira siapa yang datang? Dari jauh meloncat-loncat dengan gembira. Waduh, anak-anak kelinci kaget. Itu adalah ayahnya yang mencari tempat di balik gunung. Dan ayah kelinci ini pulang dengan selamat. Papa, papa, papa. Bapak kelinci ini datang menemui anak-anaknya yang sehat. Tapi papa kelinci juga sedih karena tahu bahwa istrinya meninggal. Tetapi dia mengucap syukur bahwa ada Peggy, anjing yang setia, yang bahkan menolong mereka ketika dalam bahaya, bahkan menunggui anak-anak ini setiap hari, seperti persis pesan ibu kelinci bahwa Peggy akan menemani mereka ketika anak-anak ini ditinggal oleh papa mamanya. Puji Tuhan, akhirnya ayah kelinci dan anak-anak kelinci bertemu kembali. Adik-adik, dari cerita tadi kita belajar sesuatu dari Peggy, anjing yang setia ini. Peggy tadi mendapatkan pesan dari ibunya kelinci supaya menemani anak-anaknya, menjaganya. Dan Peggy melakukannya dengan baik. Bahkan Peggy menyelamatkan anak-anak kelinci ini dari bahaya ular. Apalagi yang dilakukan oleh Peggy? Dia menemani sampai kapan? Bahkan sampai ayahnya kelinci ini pulang, Peggy tetap setia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Setia itu apa adik-adik? Setia itu melakukan terus-menerus dengan penuh tanggung jawab. Setia itu seperti kita berdoa sama Tuhan. Disebut setia kalau kita setiap hari berdoa. Bukan hanya soal mau makan, mau tidur, bukan. Berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Tiap pagi kita datang memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab. Itu kita lakukan terus-menerus. Terus-menerus, itu namanya setia. Peggy tadi juga setia melakukan, menemani anak-anak kelinci setiap hari dengan sukacita. Orang yang setia itu orang yang disenangi oleh Tuhan. Bayangkan, kalau kita disenangi oleh papa mama, dikasih hadiah loh. Kalau kita disenangi oleh teman-teman kita, pasti teman-teman kita ada yang bawa makanan, ada yang menemani. Bayangkan kalau kita disenangi oleh Tuhan. Ada tertulis di dalam Amsal 12 ayat 22b dikatakan, tetapi orang yang berlaku setia disenanginya. Jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan sayang, senang sama dia. Adik-adik, sekarang kita belajar setia. Setia baca firman Tuhan. Setiap pagi bangun tidur, bangunnya jangan kesiangan. Sehingga jangan buru-buru. Pagi-pagi 5:30 kita bangun. Kita berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Sehingga kita tahu apa pesan Tuhan hari ini. Maka kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan sayang sama kita. Bahkan Tuhan pun ketika kita nakal sayang loh sama kita. Apalagi kalau kita setia kepadanya. Pasti Tuhan sayang sekali. Dan banyak berkat-berkat Tuhan yang menunggu adik-adik semua. Terima kasih adik-adik. Kisah Peggy anjing yang setia Kak Tuti akhiri sekarang ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Luar biasa Peggy anjing yang setia luar biasa. Ia terus melakukan yang diminta oleh ibu kelinci untuk menjaga anak-anak kelinci karena papa kelinci sedang pergi ya dan mama kelinci sudah. Opa Gali percaya kamu juga melakukan dengan setia yang diminta atau dinasihatkan oleh papa dan mama. Oke, sekarang kita menonton film petualangan Kiki dan Didi dengan judul Aku Suka Damai. Ayo Kak Evan, tolong putar filmnya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Mama bawa makanan, asik. Iya, tadi kan kalian minta oleh-oleh nih. Mama beli nasi goreng dan mie goreng. Aku mau mie goreng, aku duluan yang ambil. Di, aku juga mau mie goreng. Kan kamu kemarin sudah makan mie. Didi, Santi, tenang dulu. Jangan berebut. Tapi aku mau mie goreng, Ma. Ini favoritku. Tapi aku juga suka mie. Dan kamu udah sering makan mie. Mama, kenapa Mama nggak beli mie goreng 2? Mie gorengnya hanya sisa 1. Jadi satunya lagi Mama beli nasi goreng. Kalian kan biasanya juga suka sekali nasi goreng. Kenapa sekarang semuanya jadi mau mie goreng? Ya sudah, Di. Terserah kamu mau makan yang mana. Kalau memang mau mie goreng, kamu boleh ambil mie gorengnya. Beneran, Kak? Iya, kamu boleh ambil yang kamu mau. Aku bisa makan nasi goreng, nggak masalah. Makasih, Kak Santi. Kakak baik banget. Nah, begini kan lebih enak. Saling mengalah dan menghargai itu bikin suasana lebih damai. Sekarang kita semua bisa makan dengan senang hati. Ya, Ma. Nggak apa-apa kalau Didi mau makan mie gorengnya. Nasi goreng juga enak. Malah nanti Santi merasa nggak enak makan mie gorengnya kalau dari hasil berebut dan bikin Didi kecewa. Benar, Santi. Apa enaknya mendapatkan sesuatu tapi suasananya nggak damai atau sambil bermusuhan? Nggak bisa dinikmati dengan tenang kan? Terima kasih ya, Kak. Nih, Kakak boleh cobain mie gorengnya juga. Terima kasih, Di. Oke, kakak coba sedikit ya. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua baik ya? Baik, Pak. Pak Tino mau bertanya pada kalian, apakah ada di antara kalian saat ini yang sedang bermusuhan? Tidak ada, Pak. Saya hari ini nggak nakal kok, Pak. Iya Bandi, bagus kalau begitu.
Usahakan setiap hari tidak nakal ya. Baik, Pak. Pak Tino mau bertanya lagi. Siapa di antara kalian yang masih suka berebut? Misalnya berebut duduk paling depan, berebut mainan, berebut makanan, dan lain-lain. Kemarin saya berebut bola dengan Edo, Pak. Tapi tidak sampai bertengkar kok, Pak. Soalnya Edo menyerahkan bolanya untuk saya. Aduh, kamu ini Bandi. Jangan begitu lagi ya. Kemarin saya berebut makanan dengan kakak saya di rumah, Pak. Berebut dan tidak mau mengalah itu tidak baik ya anak-anak. Itu berarti kita mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengampunan dan memilih jalan damai. Kalian perhatikan pelajaran baik-baik ya. Iya, Pak. Ada yang tahu cerita tentang Abraham dan Lot? Abraham adalah orang yang taat pada perintah Tuhan, Pak. Sedangkan Lot itu keponakannya. Betul Ki. Abraham juga mengajarkan kepada kita cara menyelesaikan masalah dengan damai. Dalam kitab Kejadian 13, ada kisah tentang Abraham dan Lot yang berselisih tentang tanah. Abraham yang saat itu masih bernama Abram dan keponakannya Lot sama-sama memiliki harta dan ternak yang sangat banyak. Karena jumlah harta dan ternak mereka yang besar, tanah yang mereka tinggali tidak cukup menampung semuanya. Hal ini menimbulkan perselisihan antara gembala Abraham dan para gembala Lot. Para gembala itu mau tanah yang paling subur ya, Pak? Iya, mereka saling berebut tanah yang baik untuk menggembalakan ternak. Tapi meskipun gembala Abraham dan gembala Lot berselisih, Abraham tidak ikutan bertengkar atau berebut. Dia malah mengusahakan agar perselisihan itu berakhir damai. Bagaimana caranya, Pak? Sebenarnya, karena Abraham lebih tua, dia dapat saja memilih terlebih dulu. Tetapi, untuk mencegah pertikaian berlanjut, Abraham justru menawarkan kepada Lot untuk memilih bagian tanah yang dia inginkan. Abraham tidak mau ada perkelahian antara dia dan Lot, juga antara para gembalanya dan para gembala Lot. Sebab mereka itu keluarga. Di depan mereka terbentang tanah yang luas. Maka Abraham menyuruh Lot untuk memilih. Jika Lot ke kiri, maka dia akan ke kanan. Jika Lot ke kanan, maka dia akan ke kiri. Lot kemudian memilih wilayah lembah Yordan yang subur dan hijau. Sementara Abraham pergi ke daerah yang lebih kering di tanah Kanaan. Kok Abraham mau mengalah ya, Pak? Itu karena Abraham mengutamakan perdamaian. Abraham menunjukkan sikap yang bijak dengan menghindari perselisihan dan memilih damai. Dia rela mengalah demi menjaga hubungan baik dengan Lot. Ini mengajarkan kita pentingnya mendahulukan perdamaian dalam hubungan. Bahkan jika itu berarti kita harus mengalah. Wah, hebat ya. Apa Abraham tidak takut rugi karena menyuruh Lot memilih duluan, Pak? Tidak, justru sebaliknya. Abraham ikhlas dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan merawatnya dimanapun dia berada. Abraham benar-benar luar biasa ya, Pak. Jadi, apa yang kalian pelajari hari ini? Kalau menghadapi perselisihan, kita harus memilih jalan damai, seperti Abraham. Dan kita bisa mengalah meskipun kita merasa benar. Betul sekali. Tuhan senang jika kita mau mengampuni, tidak bertengkar, dan memilih cara damai dalam menyelesaikan masalah. Itu menunjukkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Aduh, banyak kendaraan. Aku gak mau jalan di pinggir, Ki.
Ayo tukar tempat. Bandi, baru saja kita belajar tentang mengalah dan mengutamakan kedamaian demi kebaikan bersama. Kamu sudah berebut lagi. Enggak apa-apa, Di. Kalau Bandi nggak mau jalan di pinggir, biar aku saja. Lagi pula, kalau kita hati-hati, trotoar ini aman kok. Tapi kalau di pinggir bahaya, aku takut tertabrak. Bandi, kita harus belajar saling mengalah. Kalau semua orang maunya di tengah, kita malah nggak bisa jalan bareng. Apalagi Kiki itu perempuan. Kita yang laki-laki harus melindungi. Atau kalau kamu mau, kamu bisa jalan di depan kami, Bandi. Jadi kamu nggak terlalu ada di pinggir. Ya sudah kalau begitu, usulmu boleh juga, Ki. Yang penting kita jalan berhati-hati. Jangan dorong-dorongan, berbahaya. Aku cuma bercanda kok, Di. Ki, aku nggak mau bertengkar. Tenang, aku masih ingat pelajaran dari Pak Tino. Nah, gitu dong. Kan enak jalan bersama tanpa bertengkar. Hayo, ada nggak yang suka berebut mainan dengan adik atau kakaknya? Cucuku sayang, menginginkan hal yang sama itu bisa saja terjadi. Ya, kita ingin makan kue ini, adik atau kakak juga pengen. Kita ingin mainan ini, kakak atau adik kita juga pengen. Bisa saja. Maka saling berebut itu pun bisa saja terjadi. Yang penting adalah ada yang mau mengalah dan udahannya baikan seperti Didi dengan Santi kakaknya. Oke, kalau kamu punya cerita pengalaman berebut mainan dengan kakak atau adikmu, punya pengalaman ini, boleh minta papa dan mama bikin video, ya. Kamu cerita lalu divideoin dengan posisi landscape, dan sudah itu nanti kirim ke Opa Gali ke nomor 0812 8188 9191. Akan kita putar di acara ini ketika kamu sudah mengirimkannya. Oke, sekarang kita siap-siap untuk mendengarkan dongeng dari Kak Eklin dengan judul Bersyukur. Ayo Kak Ivan, tolong putarkan video dongengnya. Halo Dodi dan adik-adik di rumah. Ini Kak Eklin dapat surat. Surat ini kiriman dari neneknya Dodi di kampung. Ya, iya ya kakak. Iya, Aku juga sudah kangen sekali sama nenek di kampung. ini nenek kirim surat. Kak Eklin, aku boleh minta tolong? Boleh, mau minta tolong apa? Aku boleh minta tolong kakak baca surat dari nenek itu buat aku. Aku kan tidak bisa baca. Iya, Kak Eklin baca ya buat Dodi. Suratnya begini. Wah, panjang sekali nih kertasnya. Kayaknya nenek kangen sekali nih sampai tulis sebanyak ini. Iya, dengar ya suratnya begini. Untuk Dodi, Kak Eklin, wah untuk Kak Eklin juga nih. Dan semua cucu nenek, anak-anak Tuhan Yesus dimanapun berada. Oh, dua teman-teman di rumah juga, anak Tuhan Yesus yang di rumah juga kak. Iya, buat kita semua nih nenek tulis surat buat kita. Halo Kak Eklin, Dodi, dan semua cucu nenek, anak Tuhan Yesus. Semoga kalian baik-baik ya. Ini nenek. Nenek mau cerita buat kalian semua. Dengarlah cerita nenek ini. Jauh di dusun kecil ada perkebunan pala di sana. Banyak sekali pohon pala yang tumbuh tinggi dan subur di perkebunan ini. Salah satu perkebunan pala di sana milik seorang nenek. Nenek Ija namanya. Oh, jadi kebun pala itu juga milik seorang nenek, sama seperti nenekku ya kak?
Iya, Namanya Nenek Ija. betul sekali. Suatu sore, di tepi jalan menuju kebun pala itu, ada seorang anak yang duduk menangis sambil terisak-isak. Nenek Ija dengan menggunakan tongkat, ia berjalan perlahan menuju tempat anak itu menangis. Ketika bertemu dengan anak itu, bertanyalah Nenek Ija. Cucu, kenapa kamu menangis? Anak itu masih saja menangis. Dia tidak menjawab pertanyaan Nenek Ija. Mungkin suaraku kurang keras. Pikir Nenek Ija kebingungan. Cucu, kenapa kamu menangis? Tanya Nenek Ija sekali lagi dengan suara yang lebih keras. Anak itu pun menatap ke arah Nenek Ija. Kemudian sambil menangis, anak itu berkata, Nenek, tadi aku dari perkebunan pala milik pamanku. Aku mengambil 5 buah pala untuk dijadikan manisan oleh ibuku. Tapi dalam perjalanan pulang semua pala itu jatuh karena saku celanaku bocor. Oh, ya sudah. Jangan menangis lagi. Kalau begitu, Nenek akan memberimu 5 buah pala untuk mengganti 5 buah palamu yang tadi jatuh. Nenek Ija lalu mengeluarkan pala dari dalam bakulnya, dihitungnya 1 sampai 5. Dodi dan adik-adik di rumah kita bantu Nenek Ija ya. Kita hitung pala sampai 5 buah pala. Bisa ya Dodi? Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Pakai suara nenek dong, bisa? Kakak saja kalau pakai suara nenek. Oh kakak Iklin ya pakai suara nenek. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu Nenek Ija berikan pala itu kepada anak yang menangis tadi. Kemudian anak itu bukannya berterima kasih, melainkan dia menangis lebih kencang lagi. Cucu, kenapa kamu masih menangis? Tanya Nenek Ija kebingungan. Anak itu lalu berkata, Nenek, seandainya tadi kalau 5 buah palaku itu tidak jatuh, kemudian ditambah 5 buah pala pemberian nenek ini, maka palaku untuk membuat manisan itu sudah berjumlah berapa Dodi? 10 buah. Sambil menangis anak itu menjawab Nenek Ija. Nenek Ija lalu keluarkan lagi pala dari dalam bakulnya. Nenek Ija berkata, Oh, ya sudah. Nenek tambah lagi 5 buah pala untukmu supaya palamu berjumlah 10. Nenek Ija hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, anak itu mendapatkan buah pala dari Nenek Ija, namun anak itu tidak berterima kasih, melainkan dia menangis lebih kencang lagi. Cucu, kenapa kamu masih menangis? Tanya Nenek Ija, lebih bingung lagi. Anak itu
berkata lagi kepada Nenek Ija. Seandainya kalau 5 buah pala milikku itu tadi tidak jatuh, kemudian ditambah 10 buah pala pemberian nenek ini, maka buah palaku untuk membuat manisan sudah berjumlah. Berapa Dodi jumlahnya? 15. Iya, 15. Dengan tenang, Nenek Ija berkata kepada anak itu, Kalau begitu, maaf cucuku. Nenek harus mengambil 10 buah pala yang tadi nenek berikan kepadamu. Nenek Ija mengambil 10 buah pala yang tadi ia berikan untuk anak itu, dihitungnya 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dimasukkannya kembali buah-buah pala itu di dalam bakulnya. Nenek Ija berkata lagi, Kamu seharusnya bersyukur cucuku ketika nenek telah berikan buah pala untukmu. Menggantikan buah palamu yang tadi jatuh. Bukan sebaliknya, kamu tidak merasa bersyukur dan tidak pernah merasa cukup. Sekarang, pergilah, pulanglah dengan tangan kosong. Anak itu pun pulang tanpa membawa buah pala. Jadi cucuku, semua anak Tuhan Yesus dimanapun berada tetaplah bersyukur. Nah, yang terakhir itu kata Nenek Dodi di kampung. Jadi nenek di kantor mau bilang supaya kita tetap bersyukur ya kakak. Iya, betul sekali. Kemudian Nenek tulis lagi, Tuhan Yesus memberkati, dari Nenek di kampung. Begitu surat Nenek. Terima kasih ya nenek sudah mengajarkan kita untuk tetap bersyukur. Iya, kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, apapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur bagi Tuhan. Dan apapun yang Tuhan berikan bagi kita harus tetap apa? Bersyukur. Sama seperti lagu ini. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Selamat jadi anak-anak yang bersyukur. Tuhan berkati. Bersyukur dalam segala hal itu tadi pesan dari Kak Eklin. Opa berpesan juga, mari kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Mainan, buku, baju, kita bersyukur atas semua yang telah kita miliki. Oke cucuku sayang, Opa Gali segera pamit. Ya, tapi sebelumnya Opa Gali mau mengingatkan kembali untuk terus mendengarkan setiap hari cerita dari Kak Kristina, Kak Tika, Kak Indri, Kak Valen, Kak Santi, dan kakak-kakak yang lain dalam acara Renungan Kidi setiap hari. Sampai jumpa Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kidi Time. Bye.